Jumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut. Ya teman-teman kadet atau fresh graduate, ya susah cari susah cari pekerjaan. Selain dari lowongan pekerjaan yang minim, kita juga harus introspeksi diri. Mungkin ada yang salah dengan CV teman-teman, sehingga nggak ada satu perusahaan pun yang merespon email atau CV teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan contoh dan tips bagaimana membuat CV yang menarik untuk teman-teman kadet dan fresh graduates agar CV teman-teman bisa direspon oleh crewing manager. Teman-teman tertarik? Cekidot video ini sampai habis, dan di akhir video akan saya sertakan format CV yang gratis bisa di-download oleh teman-teman dimanapun kapanpun. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya, video referensi pelaut Indonesia. Ratusan video berfaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan. Mohon dukungan, like, dan subscribe ya. Saya sudah membawa catatan agar kita fokus. Kita akan berbicara tentang CV ya, khususnya untuk CV kadet. Untuk yang fresh graduate mungkin kita akan sampaikan atau kita uploadkan videonya untuk next video ya, biar nggak terlalu panjang durasinya. Yang pertama, teman-teman kadet harus bedakan dulu mana itu CV dan lamaran pekerjaan. Jika teman-teman punya CV yang masih di atasnya itu ada there atau kepada Bapak manajer crewing atau sebagainya, kemudian dengan ini saya sampaikan CV saya, kemudian nanti di bawahnya itu masih ada besar harapan saya untuk bekerja di perusahaan Bapak, terus tanda tangan your sincerely kayak gitu, itu udah kayak baku banget. Nah itu berarti surat lamaran, meskipun di dalamnya masih ada data diri, kemudian daftar sertifikat dan daftar pengalaman yang pernah teman-teman lalui. Nah saat ini sebaiknya itu pisahkan ya, kita fokus hanya membuat CV, tidak perlu lagi ada lamaran pekerjaan seperti alinea atau paragraf-paragraf seperti itu, hapus saja. Oke, yang kedua adalah data diri ya. Sampaikan mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, berat badan, tinggi badan, sampai nomor sepatu dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Dan untuk alamat, teman-teman usahakan alamat mes aja atau alamat ketika teman-teman di Jakarta atau Surabaya, artinya alamat yang kira-kira crewing juga ingin mengetahui nanti kira-kira teman-teman dapat berangkat dari mana. Tidak perlu alamat kampung, RT RW sampai ke pelosok-pelosok, tidak perlu karena akan lebih merasa menyulitkan nanti transportasinya. Di bagian ini juga teman-teman tuliskan kontak yang aktif ya, mulai dari mobile phone, kemudian kalau ada telepon mes dan email ya. Kemudian biar terkesan profesional, teman-teman sampaikan atau cantumkan ID Skype ya. Skype ya, ini adalah alat untuk teman-teman crewing melakukan video call ya, biar teman-teman terkesan sudah siap jika akan dilakukan interview lewat Skype. Khusus untuk email, alamat email teman-teman segera tinggalkan itu alamat email yang alay-alay zaman SMA, SMP itu ya. Gunakan alamat email secara resmi dan serius dengan menggunakan nama asli teman-teman. Ini akan mengesankan teman-teman serius ingin bekerja dan melamar di perusahaan ini. Kemudian tidak perlu cantumkan ID-nya, IG-nya teman-teman, Facebook atau sosial media yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah dokumen ya. Teman-teman cantumkan dokumen-dokumen teman-teman yang miliki. Saya sarankan meskipun kadet harus sudah punya paspor, buku pelaut, dan tentu saja SIB ya, atau surat keterangan-keterangan lain dari kampus yang menyatakan bahwa teman-teman sudah lulus dan akan segera melakukan prola. Kemudian yang keempat adalah untuk kolom sertifikat ya. Teman-teman sampaikan sertifikat yang telah dimiliki. Saya sarankan kadet sudah memiliki BST, SCRB, TFC, AFF, MEPA ya, agar crewing manager merasa yakin bahwa teman-teman akan mampu ditempatkan sebagai kadet di kapal mereka. Karena tentu saja khawatir kalau tidak punya sertifikat, teman-teman belum pernah training tentang familiarisasi bagaimana itu di atas kapal. Untuk cara penulisannya, hendaknya singkatannya dulu ya. Misalnya BST, baru nanti kepanjangannya Basic Safety Training. Jadi teman-teman crewing nggak usah pusing baca dulu, baru cari singkatannya gitu. Singkatan-singkatan yang umum untuk sertifikat-sertifikat ini. Dan akan memiliki nilai plus jika teman-teman punya sertifikat kursus bahasa Inggris. Cantumkan aja teman-teman pernah kursus di mana. Meskipun kursus ketika SMP, SMA, atau di kampus sekalipun yang kursus hanya 2 hari, 3 hari, atau hanya seminar pun. Sampaikan di situ agar menjadi nilai tambah buat crewing bahwa meyakinkan teman-teman punya wawasan yang baik tentang skill bahasa dan komunikasi.
Yang kelima adalah biasanya kolom pengalaman ya. Tetapi karena teman-teman jelas minim pengalaman, teman-teman cantumkan aja pengalaman dan prestasi ya. Jadi sampaikan pengalaman teman-teman meskipun sekecil apapun, misalnya saya pernah proda gitu di mana perusahaan yang bonafit, terus mungkin sehari 2 hari pernah praktek radar simulator atau engine simulator. Sampaikan di situ sehingga akan menarik crewing manager sekali lagi bahwa teman-teman ini penuh dengan wawasan gitu. Jika nilai IP teman-teman tiap semester itu bagus, cantumkan juga IP semester selama di kampus. Tapi kalau jelek, jangan ditulis, karena itu akan memperburuk suasana. Teman-teman kadet juga bisa menyampaikan prestasi-prestasi di kampus. Misalnya, pernah juara apa? Misalnya juara 1 lomba speech contest gitu, bahasa Inggris. Atau pernah juara 1 sparring taekwondo atau karate. Atau misalnya pernah juara menyelam scuba diver di Kepulauan Seribu dan sebagainya. Dan cantumkan prestasi-prestasi yang berhubungan aja dengan skill-skill yang diperlukan nanti di atas kapal. Kalau prestasi cuma juara panjat pinang ya nggak perlu juga ya kan. Sekali lagi ini tujuannya adalah untuk memberikan daya tarik kepada crewing manager agar crewing manager itu kayak percaya banget bahwa teman-teman ini penuh wawasan, penuh prestasi. Oke teman-teman kadet, itu aja dulu. Untuk format contohnya teman-teman bisa download di link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa WA saya kapanpun, dimanapun. Jika ada bagus sinyal, saya pasti balas. Bantu share video ini jika menurut teman-teman kadet ini akan bermanfaat untuk teman-teman kadet lainnya. Saya doakan teman-teman kadet segera naik kapal ya. Dan ingat, nanti di kapal tidak perlu setahun ya teman-teman. Atau teman-teman bisa cekidot video-video saya yang sudah saya sampaikan, tips untuk kadet ngadet di kapal. Jadi tidak perlu 1 tahun. Oke, sekali lagi terima kasih for watching. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.